Mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Jika saja masalah ini kita gabungkan dengan permasalahan-permasalahan buruk lainnya yang ditimbulkan oleh mereka, niscaya kita merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kedudukan tinggi di hati mereka. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabi semua. Ini adalah satu dari begitu banyak masalah yang dinyalakan oleh kaum yang mengaku salafi itu, yang membuat hati setiap muslimin tersayat mendengarnya. Mereka mengklaim kedua orang tua Rasulullah SAW sebagai ahli neraka di hari kiamat kelak. Jika saja masalah ini kita gabungkan dengan permasalahan-permasalahan buruk lainnya yang ditimbulkan oleh mereka, niscaya kita merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kedudukan tinggi di hati mereka. Dan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW tidak benar-benar tulus. Apabila ada rasa cinta, mestinya kita tidak akan menyakiti perasaan orang yang kita cintai. Mengatakan sesuatu yang buruk tentang kedua orang tua Rasulullah SAW itu pasti akan menyakiti hati beliau. Asabikum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'zuna Rasulallahi lahum azabun alim." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Dalam Quran surah Taubah ayat 61. Innalladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 57. Hasabiku semua, Allah Ta'ala secara jelas melarang kita menyakiti Rasulullah SAW dan berbuat seperti orang Yahudi yang telah menyakiti Nabi mereka. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa." Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Imam Al-Qadi berkata, "Maka kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali itu akan membuat Allah dan Rasul-Nya menjadi ridho. Kami tidak berani melangkahi kedudukan beliau dan menyakitinya dengan perkataan yang tidak beliau ridhoi. Ketahuilah bahwa kedua orang tua dan kakek nenek Rasulullah SAW, sekalipun ada riwayat yang menunjukkan sebagian mereka melakukan praktek syirik, tidak berarti mereka benar-benar orang musyrik. Karena kondisi saat itu sedang tidak ada seorang Rasul yang diutus kepada kaum mereka. Semua pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa orang yang melakukan syirik dan mengganti syariat bertauhid kepada Allah di masa transisi antara satu nabi ke nabi lainnya, orang itu terlepas dari siksa. Dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak. Ya, di antaranya, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 15. "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun." Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 131.
Azabiku semua. Ya. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Dalam Quran surah Syu'ara ayat 208. Ya. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 165. Tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah kecuali setelah diutusnya para rasul. Artinya, tanpa diutusnya para rasul, manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban, ya, dengan rahmat dan karunia Allah. Azabiku semua, ayat-ayat ini menunjukkan pemahaman yang menjadi keyakinan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya tidak akan menyiksa seorang pun hingga diutusnya seorang pengingat, yaitu Nabi. Azabiku semua, ada yang membantah hal ini dengan berkata, barangkali ada seorang Nabi yang diutus kepada umat pada masa kedua orang tua Rasulullah SAW, tapi mereka tetap berada pada kesyirikan, meskipun hujjah Nabi itu sudah sampai kepada mereka. Hazabiku semua, pernyataan ini tidak dikuatkan oleh satupun dalil dari nas. Bahkan banyak nas Al-Quran yang membantahnya, bahkan menetapkan sebaliknya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir." Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan sekali-sekali tidak pernah pula mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun. Dalam Quran surah Saba ayat 44. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat gunung Thur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 46. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezoliman. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59. Nas-nas Al-Quran ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW tidak termasuk orang yang disiksa. Hal itu bukan karena mereka orang tua Nabi SAW, melainkan karena mereka termasuk bagian dari umat yang tengah berada pada masa fatrah, masa kosong dari kenabian. Ya. Sebagaimana telah kita ketahui hukumnya secara jelas dalam Al-Quran. Imam Asy-Syatibi itu berkata, asabiku semua, termasuk sunatullah kepada makhluknya bahwa Allah Ta'ala tidak akan membalas bentuk pelanggaran kecuali setelah mengutus para rasul, ketika hujah telah didirikan atas mereka. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka hendaklah ia beriman. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang ingin kufur, biarlah ia menjadi kafir. Dan masing-masing nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Azabiku semua, mengenai firman Allah, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, ya. Imam Al-Qasimi itu menafsirkan adalah tidak sah dan tidak benar, bahkan mustahil, ya, dalam sunnah, ya, kami yang berdasarkan ketetapan hukum yang sudah pasti, ya, kami sampai mengazab sebuah kaum kecuali kami telah mengutus seorang rasul kepada mereka.
yang memberikan petunjuk kepada mereka menuju kebenaran dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Semua ini semata-mata untuk menegakkan hujjah dan memutus dari segala bentuk alasan. Sabiku semua, Imam Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah menyampaikan risalah melalui Rasul. Bagi siapa yang tidak sampai risalah itu kepadanya secara umum, maka ia sama sekali tidak akan disiksa. Sebaliknya, jika risalah itu telah sampai kepadanya secara umum, meski tidak rinci, maka ia tidak akan disiksa jika mau beriman, kecuali karena keingkarannya kepada kehujahan risalah tersebut. Azabiq semua, ada beberapa dalil yang juga secara khusus ya menunjukkan selamatnya kedua orang tua Rasulullah SAW dari siksaan Allah secara khusus. Bukan dalil umum yang menunjukkan selamatnya kaum yang berada pada masa fatrah itu. Ya. Di antaranya adalah firman Allah, فَأَنْجَيْنَا huwa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ini, beliau berkata, maksudnya dari benih nenek moyang beliau seperti Adam, Nuh, Ibrahim, sampai Allah Ta'ala mengeluarkannya ke dunia sebagai seorang nabi. Dari Wasilah bin Al-Asqa, sesungguhnya Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, dan memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Bani Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Asabiku semua, dari paman Rasulullah SAW, Al-Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan telah menciptakan diriku yang berasal dari jenis kelompok manusia terbaik pada waktu yang terbaik. Kemudian Allah menciptakan kabilah-kabilah terbaik dan menjadikan diriku dari kabilah yang terbaik. Lalu Allah menciptakan keluarga-keluarga terbaik dan menjadikan diriku dari keluarga yang paling baik. Akulah orang yang terbaik di kalangan mereka, baik dari segi pribadi maupun dari segi silsilah keluarga. Ini tertera yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Asabiku semua, Rasulullah SAW mensifati silsilah keluarganya dengan kesucian dan kebaikan. Kedua sifat ini jelas bertentangan dengan sifat kufur dan syirik. Allah Ta'ala berfirman ya, dalam mensifati orang-orang musyrik, innamal musyriku nanajasun. Ya. Innamal musyriku nanajasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Quran surah Taubah ayat 28. Sedangkan mengenai penyebab yang mempengaruhi orang yang tidak setuju dengan pendapat ini adalah adanya dua hadis ahad yang isinya secara zahir bertentangan dengan makna ayat-ayat Al-Quran yang telah kami sebutkan tadi. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis pertama, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan ya, melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis kedua, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Beliau menjawab, di neraka. Setelah itu, ia pun pergi. Rasulullah memanggilnya, lalu bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayahmu
berada di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, azabiku semua, jawabannya. Pada hadis pertama, ya, tidak ada keterangan yang jelas bahwa ibu Rasulullah SAW berada di neraka. Tidak diizinkannya Rasulullah SAW untuk memintakan ampunan bagi ibunya, tidak menunjukkan bahwa ia seorang musyrik. Jika tidak, tentu Rabb-nya tidak akan mengizinkan beliau untuk menziarahi makam ibunya. Karena menziarahi kuburan orang-orang musyrik itu, atau berbuat baik kepada mereka, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengenai hadis yang kedua, besar kemungkinan maksud dari kata ayah pada hadis itu adalah pamannya. Ya, sesungguhnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, meninggal dunia setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dan dia tidak menyatakan keislamannya. Lagi pula, orang Arab sering menyebutkan kata ayah, ya, namun yang dimaksudkan adalah paman. Ya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 74. Azabiku semua, ayah Ibrahim yang sebenarnya bernama Tarikh atau Tarikh, ya, Tarikh atau Tarikh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir lainnya. Azabiku semua, seandainya mereka tidak mau menerima takwil atau penjelasan kami, ya, terkait kedua hadis ini dan bersikukuh dengan zahir nas kedua hadis itu, ya, maka untuk meredam perkataan mereka ini akan kami katakan, jika kalian menganggap kedua hadis ini merupakan dalil bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW tidak selamat di akhirat, maka hal ini menjadikan kami untuk menolaknya. Karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas dan pasti, ya, menunjukkan kebalikan dari makna hadis yang kalian datangkan. Menggugurkan hadis, ya, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang maknanya jelas merupakan pendapat para imam dan ulama sejak berabad-abad tahun silam. Kaedah ini juga telah dinukil oleh Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi dengan berkata, apabila ada seorang rawi terpercaya, siqah dan aman dari kebohongan, meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang mutasil, maka hadis tersebut bisa ditolak dengan beberapa alasan. Ya, di antaranya adalah ketika hadis tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran atau sunnah mutawatirah. Ya, maka dapat diketahui jika hadis tersebut tidak mempunyai asal atau dalil atau telah dihapus, itu mansukh. Azabiku semua, para ahli hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Al-Madini itu menolak mengamalkan hadis yang berbunyi, ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan cahaya, pada hari Rabu menyebarkan hewan melata, pada hari Kamis menciptakan Adam alaihissalam. Setelah asar pada hari Jumat, ya, di akhir penciptaan, detik-detik akhir di hari Jumat antara asar menuju malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Azabiku semua, ya, mereka menolak untuk mengamalkan hadis ini karena bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana Allah Ta'ala yaitu berfirman, Inna rabbaku mulahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam.
Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tertera dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Hal yang sama ya juga pernah dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menolak mengamalkan zahir hadis dari Aisyah ya, yang berbunyi salat pertama kali diwajibkan 2 rakaat ya. 2 rakaat baik di rumah atau dalam safar atau bepergian. Kemudian salat safar ditetapkan 2 rakaat, sedangkan rakaat salat di rumah ditambahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Azabiku semua, meskipun hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi hal ini tidak membuat Imam An-Nawawi surut untuk menolak makna zahir hadis ini. Ya. Beliau berkata, zahir hadis ini menjelaskan bahwa 2 rakaat ketika safar itu merupakan asal solat, bukan merupakan qasar, meringkas solat. Dan solat di rumah, tidak dalam safar, itu merupakan tambahan dari aslinya. Ya, makna ini ya jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan ijma atau konsensus kaum muslimin yang menamakan solat ketika safar dengan sebutan solat qasar. Ya. Apabila hadis ahad bertentangan dengan nas Al-Quran atau ijma, maka makna zahir hadis itu wajib tidak diamalkan. Sabiku semua, dari sini hendaklah orang yang tidak setuju kedua orang tua Rasulullah SAW selamat dari siksaan Allah mau memilih salah satu dari 2 metode yang telah kami paparkan tadi, yaitu ada kalanya dengan cara menakwil hadis-hadis ahad ya, yang telah mereka datangkan dengan makna yang kami jelaskan sebelumnya. Sabiku semua, metode ini lebih baik karena tidak menyebabkan kita menolak untuk mengamalkan nas-nas hadis tersebut. Ya. Atau dengan cara menolak hadis-hadis ahad tersebut. Ya. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan pasti. Ini merupakan metode yang ditempuh oleh para imam. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, terlepas dari perdebatan ini, ya seharusnya kita sebagai umat Islam berharap semoga kedua orang tua Rasulullah SAW dapat selamat dari siksaan Allah. Bahkan semua nenek moyangnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rezeki berupa kecintaan kepada Rasulullah SAW dan dapat mengetahui betapa pentingnya kedudukan beliau. Sahabatku semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.